warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Apa sih itu gaya dan apa sih itu gerak? Langsung saja kita simak videonya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini mengenai gaya dan gerak. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda yang mengakibatkan benda yang dikenai dapat mengalami gerak perubahan, kedudukan, ataupun perubahan bentuk. Adapun jenis-jenis gaya yakni gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya pegas, dan juga gaya gesek. Kita akan membahas pengertian masing-masing dari jenis-jenis gaya tersebut beserta contohnya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Gaya otot sendiri yaitu ketika kita sedang bermain tarik tambang di mana kita memerlukan gaya otot untuk menarik tambang tersebut. Kemudian contoh pada hewan yakni ketika kita sedang naik delman, maka ada seekor kuda yang menarik kereta delman tersebut. Kemudian selanjutnya ada gaya listrik, yaitu gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contoh sederhananya ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut yang kering, kemudian kita dekatkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik dikarenakan adanya muatan listrik pada penggaris tersebut. Kemudian yang ketiga ada gaya magnet, gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya, magnet bisa menarik benda-benda dengan muatan logam. Nah, benda yang bisa ditarik oleh magnet ini disebut sebagai magnetis, contohnya yaitu besi, baja, dan lain sebagainya. Kemudian ada benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, disebut non-magnetis, contohnya kayu, plastik, papan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada gaya gravitasi, yakni gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Contohnya ketika kita melemparkan sebuah benda, bola atau pulpen ke atas, maka bola dan pulpen tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Ataupun pada pohon, ketika buah atau bunga ataupun daun dari pohon tersebut jatuh, maka akan jatuh ke bawah dan tidak melayang. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi. Benda yang bergerak jatuh tersebut gerak jatuh ke bawah dikarenakan gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. Kemudian yang selanjutnya ada gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya ketika kita sedang bermain ketapel, kita menarik ketapel tersebut dan kemudian batu atau benda lain yang ditaruh di karet ketapel akan terlemparkan. Hal ini disebabkan oleh benda yang mengandung karet atau berbahan elastis. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet tersebut. Kemudian selanjutnya ada gaya gesek, gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya ban kendaraan yang bergesekan dengan aspal atau tanah ketika sedang kita kendarai. Adapun manfaat-manfaat dari gaya tersebut, manfaat pertama, manfaat dari gaya otot, jika para manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, atau lain sebagainya. Kemudian pada hewan misalnya menarik delman atau membajak sawah. Kemudian ada pula manfaat dari gaya listrik yaitu untuk menyalakan lampu ataupun menerangi kampung-kampung dan juga rumah-rumah, untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, radio, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat gaya magnet ini sebagai penunjuk arah atau kompas. Ada pula manfaat dari gravitasi atau gaya gravitasi sendiri untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi dan juga untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada pada posisinya. Kemudian manfaat gaya pegas sendiri untuk pembuatan spring bed atau
Kemudian manfaat dari gaya gesek sendiri yakni untuk membantu benda tersebut tidak tergelincir ataupun benda tersebut tidak berjalan atau menghentikan benda yang sedang berjalan. Saya akan menjelaskan tentang gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan keundukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat benda asal akibat benda itu dikenai gaya. Berikut contoh gerakan lokomotor yang sering dilakukan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 1. Berjalan. Berjalan adalah aktivitas harian yang sering dilakukan dengan cara mempangkakan kaki kiri atau kanan ke depan sambil diayunkan. 2. Berlari cepat. 3. Berguling. 4. Berjingkat. 5. Meluncur. 6. Melompat. Dan 7. Meloncat dan menderap. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai gaya dan juga gerak. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.